Hai Cornerstone, selamat datang di minggu kelima dari layanan online kami. Kami harap Anda baik-baik saja di rumah dan mengatasi dengan baik keadaan. Kami menyambut Anda dengan salam dari Cornerstone Auditorium. Selama beberapa minggu terakhir kami mengadakan online, ada beberapa komentar menarik. Salah satu ditulis seorang wanita berkata, "Pastor Yang, Anda seperti bukan diri Anda biasanya, tidak agresif seperti biasanya. Ketika Anda orang di sekitar member gereja, itu benar. Tidak ada yang bisa frustasi ketika tidak ada seorang pun di auditorium. Maksud saya, kursi ini tidak membahayakan saya. Anda tahu mereka tidak menyinggung saya, jadi sulit bagi saya untuk marah dengan mereka. Tapi saya ingin meyakinkan Anda bahwa saya mencoba mengekspresikan diri saya lebih kuat. Saya hanya ingin membawa firman Tuhan dengan lebih semangat. Amin. Anda tahu minggu ini di masa karantina, orang-orang melakukan hal yang paling gila. Minggu ini, ketika saya sedang berjalan ke rumah, saya melihat tetangga saya bicara dengan kucing. Itu hal yang sangat aneh. Jadi saya kembali ke rumah bicara dengan anjing saya. Dan kita semua tertawa tentang ini ya. Kata kunci untuk hari ini adalah kata menyederhanakan. Baik, kita bicara tentang memprioritaskan. Jika situasi COVID-19 ini, saya hanya ingin mengingatkan Anda untuk mulai memprioritaskan dan mulai menjalani hidup pada hal yang penting dan tidak pada hal yang sepele. Itu hal yang baik. Dalam kitab Mazmur 84 ayat 4-7, ini adalah salah satu dari Mazmur Korah. Dia mengatakan, "Berbahagialah orang yang diam dalam rumahmu yang terus-menerus memuji engkau sela. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan siara. Apabila mereka melewati lembah baka, mereka membuatnya menjadi mata air. Hujan juga menyelubunginya dengan kolam air. Mereka makin lama makin bertambah kuat. Tiap dari mereka hadir di hadapan Allah di Sion." Mazmur 84 adalah mazmur yang hebat. Dimulai dengan mazmur yang menceritakan semua masa indah dalam hadirat Allah. Mereka yang diam di rumah Allah. Kemudian ia menyinggung dua kelompok orang yang berbeda di ayat 4. Ia berbicara tentang kelompok orang yang pertama dan bahwa mereka telah menyelesaikan lomba mereka. Mereka menyelesaikan dengan kokoh, mereka menyelesaikan dengan baik. Apa yang telah dijelaskan oleh pemazmur ini? Apa yang mereka lakukan dengan baik? Mereka dalam hadirat Tuhan, mereka memuji Dia, postur yang diberkati. Orang yang dengan setia menyelesaikan lomba mereka. Kemudian fokus kedua pada yang masih hidup, menyebutkan perjalanan mereka seperti perjalanan ziarah. Saya suka dengan kata ziarah. Saya pikir itu adalah kata terbaik untuk mendeskripsikan perjalanan kita di dunia ini. Pada dasarnya kita ini adalah para persiara dalam menjalani perjalanan yang kita lalui dalam kehidupan hidup ini, yang juga merupakan pencobaan. Ini adalah seperti tempat pelatihan untuk kehidupan yang nyata yang akan kita miliki dalam menjalani hidup ini. Seperti dalam tanda kurung kekekalan. Seperti Abraham, kita belajar melihat hal yang tidak kelihatan. Kita belajar melihat kota dengan fondasi yang pembuat pembangunnya adalah Tuhan. Anda tahu ketika Anda menjadi peziarah, Anda hidup sangat berbeda dari orang di dunia ini. Karena kita memiliki mentalitas yang berbeda. Kita memiliki pola pikir yang berbeda. Anda tidak hidup untuk hal yang terlihat, tapi hal yang tidak terlihat. Paulus bicara tentang ini. Dia mengeluarkan pernyataan mengejutkan dari Alkitab. Dia mengatakan apapun yang dapat dilihat adalah sementara, apapun yang tidak terlihat adalah kekal. Dan itu menakutkan saya karena banyak hal yang kadang kita lakukan dalam gereja agar kita dapat dilihat. Hal ini diungkapkan dalam bangunan yang kita bangun, dalam rapat yang kita adakan, dalam program-program kita harus memisahkan diri kita dari hal-hal keinginan ini untuk terlihat baik di luar, di mata manusia. Sekarang di Lukas pasal 10 ayat 4 kita melihat Yesus mengirimkan 70 murid-muridnya. Dia memberikan mereka instruksi bagaimana secara pribadi mereka bersikap dan apa yang harus dilakukan untuk itu. Saya ingin Anda melihat apa yang dia katakan dalam ayat 4. Untuk tidak membawa uang, ransel, sandal, tidak menyapa siapapun di jalanan. Sekarang pesan yang ada dalam Alkitab mengatakan tentang hal ini adalah bepergian dengan beban ringan, sisir, sikat gigi, tidak ada ekstra bagasi, jangan berkeliaran, ngobrol sana sini dengan semua orang yang Anda temui sepanjang jalan. Bepergian dengan beban ringan. Apakah mungkin bagi kita dalam musim ini untuk membalikkan kemacetan yang ada sedemikian rupa hingga kita benar hidup seperti ini? Saya pikir kita harus mengambil manfaat dari masa-masa musim-musim ada yang sekarang ini. Apakah mungkin bagi kita hidup dengan yang tidak memiliki bahwa kita sepertinya seperti terkuras dari kehidupan yang rohani, terkuras dari kehidupan tujuan kehidupan kita.
saya bertanya-tanya tentang tujuan dari krisis ini. Sepertinya dirancang untuk melucuti hal yang sebenarnya tidak penting dari kehidupan kita, hal yang paling praktis. Saya pikir yang dapat kita lakukan adalah dengan menyederhanakan. Hidup kita begitu sesak, sibuk, program yang sibuk, hampir tidak ada waktu untuk mengambil napas dalam, menikmati hidup. Karena kita hidup tidak memiliki prioritas. Kita memiliki kecenderungan untuk melupakan tujuan akhir kita dengan program perjalanan hidup kita. Hidup ini hanya perhentian sementara. Kita melewati semua halnya sekarang. Penulis kitab Ibrani mengatakan di dalam kitab Ibrani 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Mari kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ada dua bagian dari ayat ini. Pertama, tidak dikelilingi oleh awan kesaksian. Saya mendengar mengkhotbahkan tentang fakta yang Anda ketahui. Anda berdiri dalam kemegahan di akhir perlombaan. Semua awan kesaksian yang hadir bersorak-sorai bagi Anda. Saya berpikir saya tidak berpikir bahwa itu yang dikatakan Alkitab. Saya pikir apa yang Alkitab katakan adalah bahwa akan ada interaksi lebih besar dari awan kesaksian. Saya mendapat teks pesan dari seorang nabi Allah, Sadhu Suva Selvaraj. Dia menulis kepada saya bahwa dia menerima kunjungan dari seorang penatua dari surga, dan salah satu instruksi yang ia berikan pada saya adalah berdoa untuk Pastor Yang, bahwa ia akan memenuhi takdir ilahi yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Saya sangat gembira ketika mendengar hal itu. Kemudian saya panik dan bertanya, apa kata itu lebih mengarah pada teguran, tapi kami berinteraksi dengan awan kesaksian dalam banyak kejadian dalam mimpi-mimpi saya. Para penatua datang dan memberiku nubuatan bahwa bahkan baru-baru ini ada seorang penatua dalam mimpi saya. Dia memberi saya sebuah gulungan surat, dan gulungan surat itu ada sebuah kata yang saya lihat, kata radikal. Saya akan memberitahu lebih banyak tentang hal itu minggu depan. Tapi hal yang menarik, saya pikir kita harus meminta Roh Kudus untuk mengajar kita bagaimana berinteraksi dengan awan kesaksian. Hal yang kedua, kita dinasihati untuk membuang setiap beban dan dosa yang begitu mudah membebani kita. Jika Anda ingin naik ke atas gunung Tuhan seperti Mazmur 24, Anda tidak dapat membawa beban tas ransel di punggung Anda. Anda harus buang hal yang tidak perlu. Dan Anda memiliki banyak hal yang tidak perlu. Gambar di sini Anda adalah pelari, dia menjalankan perlombaan. Nasihat baginya adalah untuk membuang setiap beban yang menghalangi dia untuk tetap fokus dalam perlombaan. Ada pepatah yang mengatakan Anda tidak dapat menjalani hidup dengan elang laut di sekeliling leher Anda, sehingga sangat penting bagi kita untuk buang beban yang tidak penting. Matius pasal 13, kita memiliki perumpamaan tentang penabur. Sang penabur menabur di 4 jenis tanah yang berbeda. Ingat bahwa 4 jenis tanah mewakili 4 jenis hati manusia. Saya ingin fokus pada jenis tanah yang ketiga, di mana benih itu ditabur di tengah semah duri. Yesus jelaskan itu adalah kekhawatiran dunia ini. Mungkin itu yang menjadi masalah bagi sebagian besar dari kita, bahwa mungkin kita tidak membuang duri tanaman gulma itu dari dalam hati kita, sehingga ketika penabur datang, ketika dia menaburi kita, Yesus katakan sementara benih itu tumbuh, benih tidak dapat bertumbuh sepenuhnya, karena benih itu tidak bisa dibawa kepada kematangan, karena kekhawatiran dunia mencekik firman-Nya dan tidak pernah terbawa kepada tujuan mendapatkan tuaian sepenuhnya. Teman-temanku, tetaplah sederhana dalam perjalanan yang ringan. Buang ini dalam area kehidupan dari apa yang tidak diperlukan. Sekarang saya ingin menggambarkan beberapa hal utama, 4 hal utama yang dapat dibuang, dihapuskan. Nomor 1 adalah membuang di dalam bidang fisik, mengacu pada harta milik. Beberapa nasihat yang sangat baik dari Raja Salomo di kitab Pengkhotbah dalam pasal ketiga ayat ke-6. Raja Salomo berkata, ada waktu mencari, ada waktu membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Masalah kita adalah kita tahu bagaimana menimbun barang dan itu mengumpulkan, tapi kita tidak tahu bagaimana untuk membuang dan memberi pada orang lain. Jadi saya boleh berkata saat berpergian, ketika Anda sedang pergi ke luar negeri, hal terakhir yang Anda inginkan adalah pergi dengan membawa 4-5 koper. Anda tentu bertanya dengan membawa beban, bagaimana bawa beban seringan mungkin. Saya ada sedikit OCD. Saya benci menyimpan
memberikan barang yang tidak perlu. Bahkan anak-anak saya memberi label pada barang-barang mereka. Ayah, jangan menyentuh barang ini. Tapi itu berasal dari konsep saya bahwa semakin sedikit barang yang saya miliki, semakin mudah bagi saya untuk menjalani hidup saya. Jadi saya telah memutuskan untuk memberikan segala sesuatu dari lemari saya yang tidak saya kenakan selama 3 tahun. Jika saya tidak memakai lagi dalam 3 tahun terakhir, itu saatnya untuk berpisah. Kita menyimpan barang-barang ini karena 2 alasan. Alasan nomor 1, karena investasi yang menyakitkan. Kita merasakan sakit untuk membuang ketika kita memberikan atau mendonasikan sesuatu yang kita menghabiskan uang dan untuk membeli bagi diri kita sendiri. Hal yang kedua, kita berharap suatu ketika kita kembali pada ukuran yang itu. Lupakan, itu tidak akan terjadi. Saya ingat dokter berkata sama saya, jangan makan hal yang berlemak. Sosis ya maksudnya. Dia bilang, tidak, saya maksudkan orang gemuk tidak boleh makan banyak. Puji Tuhan, Anda pikir tentang itu menakjubkan betapa sedikit yang kita butuhkan dalam hidup. Laksamana Richard Burt yang menghabiskan waktu 5 bulan sendirian di sebuah gubuk di Antartika dalam suhu di bawah 50 derajat Celcius. Setelah akhir 5 bulan, dia muncul dari gubuk dan ini apa yang dia katakan. Setengah dari kebingungan dunia berasal dari ketidaktahuan betapa sedikit apa yang kita perlukan. Bukankah itu kebenarannya? Jika Anda memikirkannya, Anda hanya perlu sedikit saja sebenarnya untuk hidup. Anda pernah mendengar tentang semua para jenius yang memakai satu warna baju? Steve Jobs, dia masih memiliki waktu dia masih hidup, sweater hitam. Mark Zuckerberg dari Facebook hanya mengenakan kaos. Albert Einstein hanya mengenakan variasi setelan jas abu-abu. Ketika ditanya mengapa, mereka jawabannya sama. Mereka ingin menghilangkan pembuatan keputusan kecil yang tidak diperlukan. Apa yang mereka makan, setiap hari mereka berusaha mengurangi keputusan. Karena orang-orang yang terlalu banyak membuat banyak keputusan dalam sehari, dalam penelitian menemukan mereka menurunkan kemampuan kita untuk mengambil keputusan penting selanjutnya. Ini disebut penurunan kemampuan mengambil keputusan berkualitas. Benar-benar adalah kondisi psikologi di mana produktivitas seseorang menurun karena sebagai akibat dari kelelahan secara mental dengan membuat begitu banyak keputusan sepele. Sehingga mereka putuskan lebih mudah bagi mereka mengenakan sesuatu yang monoton setiap hari. Saya pikir mereka mungkin sedang melakukan sesuatu yang penting untuk dikerjakan. Mereka mungkin sedang melakukan sesuatu yang penting. Kita mungkin terlalu banyak menghabiskan waktu mengkhawatirkan sesuatu yang tidak memiliki tujuan akhir yang menuju kekekalan. Beberapa bulan yang lalu keluarga saya ada di Dubai. Mereka menikmati ini, balon udara panas. Anda tahu balon udara panas itu naik. Yang menahan balon udara itu adalah pemberat. Apa yang harus Anda lakukan untuk melepaskan balon udara panas itu ke udara adalah dengan mengeluarkan pemberat. Hal yang sama dengan kehidupan kita. Kita memiliki banyak hal yang tidak penting. Kadang-kadang kita hanya perlu membuang hal yang tidak perlu. Anda akan takjub betapa cepat Anda mulai bergerak maju, berapa cepat Anda mulai membumbung tinggi. Kehidupan ini begitu rumit. Teman-temanku yang terkasih, sederhanakan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan berjalanlah dengan beban yang ringan. Nomor 2, Anda harus membuang beban di bidang mental. Kita tidak hanya membuang hal yang tidak perlu dari kehidupan kita. Kita harus memutuskan dari pikiran kita. Kita harus buang hal yang tidak perlu dari pikiran kita. Ada banyak hal dalam pikiran kita yang harus kita mungkin ingin lepaskan. Nomor 1, buang segala macam kekhawatiran. Tuhan Yesus berkata, semua kekhawatiran di dunia tidak dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidup. Berhentilah khawatir, lepaskan. Kalau saya bisa nyanyikan lagu itu dari film itu, saya akan nyanyikan lepaskan. Nomor 2, lepaskan masa lalu dari kesalahan yang sudah terjadi. Seperti mereka ada di dalam darahmu. Setiap kali ini teringat kembali, kadang kita merasa malu. Anda hanya perlu mengakui semuanya dalam darah Yesus. Berhenti mengasihani dirimu sendiri. Saya tidak mengerti bagaimana orang bisa mengutarakan masalah mereka yang paling dalam Facebook. Saya sulit memahami itu. Kehidupan saya pada waktu saya masih muda, saya masih remaja, saya ingat kita pernah memiliki buku diari yang ada gembok kecilnya. Dalam buku diari itu kita menuliskan hal perasaan kita yang paling dalam. Dan Anda akan sangat marah kepada siapapun yang mencoba membaca pikiran yang kita tulis di dalam. Sekarang beda. Setiap orang menaruh pikiran mereka yang paling dalam di Facebook, kemudian mereka jadi marah kalau tidak ada yang membaca. Ini tidak masuk akal. Ada beberapa dalam kehidupan saya tidak mengerti.
Kenapa pizza bentuknya bulat, kenapa ditaruh di dalam kotak persegi 4 dan dipotong dalam bentuk segitiga. Saya tidak mengerti kenapa hotdog dijual dalam paket per 8, tapi mereka menjual roti hotdog dalam paket per 6. Saya tidak mengerti kenapa beberapa orang sudah diberikan begitu banyak, tapi pencapaian mereka sedikit. Beberapa orang diberikan begitu sedikit, pencapaian mereka begitu banyak. Saya tidak mengerti kenapa orang-orang mengatakan masalah mereka dan menulis mereka ke Facebook. Anda tahu, saya katakan 90% dari orang-orang itu tidak peduli. 10% dari mereka malah senang Anda memiliki masalah itu. Jadi berhenti mengasihani diri sendiri. Bangkit, bergerak, maju dengan Tuhan. Kemudian kita harus buang keinginan untuk menyenangkan semua orang. Belajar berkata tidak. Saya pikir salah satu tanda kedewasaan adalah belajar untuk berkata tidak. Belajar untuk membuang, tidak mengampuni orang lain. Ini adalah ikatan yang buruk. Anda mengikat dirimu sendiri ketika Anda tidak mengampuni orang lain, bukan hanya melepaskan orang lain, tapi juga melepaskan dirimu sendiri dari ikatan. Jadi mengapa Anda menyalurkan begitu banyak energi Anda yang berharga untuk marah dengan seseorang yang tidak baik kepada Anda? Lepaskan, mari maju. Beberapa dari kita tidak bisa tidur di malam hari karena pikiran kita terus bekerja seperti Formula 1. Banyak hal yang kita pikirkan, bahkan tubuh kita sedang beristirahat, pikiran kita tidak beristirahat. Kita harus buang apa yang tidak perlu dalam bidang ini. Hapuskan semua dari pikiran kita sehingga kita dibersihkan dari hal-hal yang tidak perlu. Nomor 3, buanglah beban di dalam bidang keuangan. Seorang pengusaha kaya pernah mengatakan, dia berkata, saya memiliki kekayaan dari 7 generasi, kemudian depresi ekonomi melanda, sekarang saya memiliki hutang 10 generasi, saya tidak bisa membayarnya. Mengejutkan ketika Anda memikirkannya. Anda tahu selama bertahun-tahun saya sederhanakan keuangan saya. Saya memiliki 3 kartu kredit, 1 saya gunakan sebagai cadangan, 1 untuk berpergian, 1 untuk berkaitan yang dengan rekening bank saya. Tidak pernah saya gunakan. Saya memiliki 1 rekening bank bersama dengan istri saya tidak pernah mencicil hutang kartu kredit, saya selalu membayar di muka kartu kredit saya sebelum tagihan itu datang. Saya memiliki pinjaman yang sangat kecil untuk rumah saya mencicil pembayaran mobil saya, itu sesuatu hal yang sebenarnya saya dapat bayar secara penuh. Hanya informasi, saya memasukkan anak-anak saya 3 ke universitas, saya mendanai, saya sudah sediakan dananya, saya membayar secara tunai, saya selalu membayar secara pay now atau net. Saya tidak meminjam, saya tidak mampu membeli sesuatu yang tidak saya beli, saya tidak beli. Itu posisi keuangan saya, itu membebaskan saya. Ini slogan yang sedikit klise, tapi meskipun demikian benar adanya, kita beli barang-barang yang tidak kita perlukan dengan uang yang tidak kita miliki untuk mengimpresikan, mengesankan orang yang tidak kita suka. Renungkan, ketika saya melayani Tuhan sepenuh waktu, saya melakukan beberapa hal yang saya lakukan adalah membuang semua buku pelajaran dan catatan saya bakar semua. Saya katakan saya tidak ada plan B untuk kehidupan duniawi. Saya tidak ingin kembali kepada kehidupan itu. Saya tidak ingin kembali ke tempat kehidupan itu. Saya katakan, Tuhan, jika ini tidak berjalan baik, saya tidak punya plan B. Saya mempercayai Tuhan bahwa Tuhan akan menopang saya. Istri saya dan saya menjual rumah ketika saya melayani Tuhan sepenuh waktu, menjual semua perabotan kami, perabotan rumah kami, menjual koleksi apapun yang kami miliki. Salary saya, gaji saya hanya 800 di awal, kemudian menjadi 1.000, harga sewa 1.500. Bagaimana kita bisa bertahan melewati kehidupan itu? Itu keajaiban. Tuhan menopang kami membatalkan keanggotaan klub kami dengan segala kemampuan kami menyisihkan semua yang tidak kami perlukan. Saya adalah salah satu target keuangan saya keluar dari hutang secepat mungkin. Lakukan dengan segenap kemampuan Anda untuk memotong semua pengeluaran Anda menjadi sederhana sehingga mudah diatur dalam kehidupan Anda, keuangan Anda. Berhenti beli barang yang tidak Anda perlu, berhenti beli barang yang tidak mampu Anda beli, hindari beli dengan kartu kredit. Penyederhanaan keuangan, semua biaya-biaya pelanggan, keanggotaan klub, mereka bisa menumpuk sangat cepat. Bayar hutang Anda secepat mungkin. John Piper mengatakan, Tuhan tidak memperkaya bisnis seseorang sehingga dia bisa menggantikan mobil Ford menjadi Cadillac yang merupakan mobil yang lebih mahal. Tuhan memperkaya suatu bisnis agar 17.000 jiwa yang belum terjangkau Injil dapat dijangkau. Pemberitaan Injil. Pikirkan hal itu. Saya pikir salah satu alasan kenapa terdapat banyak kebingungan tentang hal kekayaan kemakmuran, karena kita menyamakan kesuksesan dengan kekayaan. Ini adalah tipu daya.
untuk berpikir bahwa kerohanian diukur dengan hal yang kita miliki. Adalah benar bahwa kekayaan adalah tanda dari perkenan Tuhan dan berkat dari Tuhan. Lihat kehidupan Abraham, Ishak, Yakub, Salomo, dan Daud. Semua dari mereka diberkati melebihi dari apa yang mereka bayangkan. Tapi berkat Tuhan dapat dijelaskan, bisa disimpulkan dalam Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ketika berkat dan kemakmuran adalah hasil dari mencari dahulu kerajaan Allah, tidak ada penderitaan. Jika Anda mengejar kemakmuran dan kekayaan demi hanya mengejar kemakmuran dan kekayaan semata, bukan kerajaan Allah, selalu ada harga yang harus dibayar. Kita baca hal ini berulang-ulang dalam surat kabar. Kehidupan orang menjadi begitu hancur karena mereka mengejar kemakmuran, popularitas, ketenaran. Tapi ketika Tuhan yang memberkati, ini sangat berbeda. Dia tidak menambahkan penderitaan, kesusahan di dalamnya. Justru berkatnya akan meningkat hasil dari prioritas yang benar dalam kehidupan. Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Sekarang jika Anda tidak berada dalam kerajaan Allah, bukan menjadi tempat yang pertama, itu tidak benar. Apa yang harus utama harus diutamakan. Janji dari kerajaan Allah adalah apapun, ketika kita mencari kerajaan Allah, hal duniawi yang kita usahakan akan ditambahkan kepada kita. Kita juga memiliki harta benda. Kita mencari kerajaan Allah dan kita memiliki harta benda. Mereka tidak mencari kerajaan Allah, mereka memiliki harta benda. Tapi itu bukan masalah. Harta benda ini adalah tentang di mana Anda ingin hidup. Saya tinggal dalam kerajaan Allah, saya punya harta benda. Mereka tidak hidup dalam kerajaan Allah, mereka memiliki harta benda. Di mana Anda ingin hidup? Seperti Maleaki adalah nabi terakhir dari Perjanjian Lama. Ia benar-benar seorang nabi yang menghubungkan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dia memiliki beberapa konsep Perjanjian Baru yang luar biasa dalam kitab buku Maleaki. Dalam Maleaki 3 ayat 10, Tuhan membuat pernyataan mengenai persepuluhan. Katanya, ujilah aku. Sejauh yang Anda tahu, ini adalah ayat satu-satunya di Alkitab. Ini adalah satu-satunya area di Alkitab di mana Allah mengizinkan kita untuk menguji Dia. Dan itu ada di area keuangan. Kemudian dia berkata, lihatlah jika aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kadang ketika kita membaca ayat ini, kita segera berpikir tentang uang, kita berpikir Tuhan akan membuka kesempatan, uang akan turun pada kita. Tidak, jangan berpikir seperti itu. Tingkap-tingkap sorga harus dikaitkan dengan berkat dari sorga, harus dikaitkan lebih daripada hanya keuangan, harus dikaitkan dengan kebangkitan rohani, harus dikaitkan dengan kesehatan, harus dikaitkan dengan penyebaran Injil di setiap bidang. Tuhan ingin memberkati Anda, bahwa itu arti dari tingkap-tingkap sorga. Ketika tingkap sorga terbuka, kita ada dalam tingkap sorga yang terbuka. Jadi Maleaki secara menarik mengaitkan, atau Tuhan mengaitkan persepuluhan dan persembahan kita dengan tingkap surga yang terbuka. Jadi saudara-saudari, sangat menakjubkan bagaimana kita memperlakukan keuangan ketika kita memberi tingkap sorga terbuka di atas kita. Dan ini sangat penting. Yesus juga menyinggung tentang hal ini dan dia bicara tentang fakta bahwa jika kita tidak mengerti cara untuk menangani mamon yang jahat, jika kita tidak setia, maka siapa yang akan mempercayai Anda dengan kekayaan yang sesungguhnya? Dia berkata, jikalau kamu tidak setia dalam menangani harta orang lain, bagaimana Anda bisa setia menangani harta sendiri? Dengan kata lain, pikirkan hal ini untuk beberapa saat. Persepuluhan bukanlah milikmu, itu milik orang lain, itu milik Allah. Jika Anda menahan persepuluhan, maka Anda mencuri milik orang itu. Dan saya katakan kepada Anda, Tuhan berkata, si pelahap memiliki hak untuk menggasah Anda jika Anda tidak membayar persepuluhan Anda. Dia memiliki hak resmi dari persepuluhan itu untuk membuat persepuluhan itu tidak tersalurkan ke tempat yang Tuhan kehendaki. Dan percaya pada saya ketika saya katakan Anda, si pelahap bisa datang dalam berbagai cara, sehingga ini terjadi setiap cara, di dalam setiap saat. Anda tahu mobil rusak, kulkas rusak, aircon rusak, atap rumah bocor. Intinya adalah Tuhan tidak mengutuk Anda. Mengerti, ketika Anda tidak memberi persepuluhan, itu membuka pintu bagi si pelahap untuk datang, untuk mengambil dari Anda. Banyak dari kita pernah mengalami hal ini. Saya ingin mendorong Anda selama masa circuit breaker ini, jangan pernah berhenti memberi. Adalah hal yang paling produktif dalam keuangan kita. Hal yang terakhir yang saya ingin katakan ada di 2 Korintus pasal 9 ayat 10. Ia menyediakan benih bagi penabur roti untuk dimakan dan melipat gandakan benih yang Anda tabur dan menumbuhkan buah kebenaran. Anda tahu Tuhan memberi pada kita berkat keuangan dalam 2 bentuk, benih dan roti. Benih untuk ditabur, roti adalah untuk dimakan. Anda tidak menabur roti, Anda tidak memakan benih.
Itu terdengar seperti basa-basi, tapi itu benar. Jadi ini beberapa hal penting yang kita harus buang dalam bidang keuangan. Akhirnya nomor 4, kita harus merampingkan area di dalam jadwal acara kita. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengar tentang perusahaan Mattel. Mattel adalah perusahaan yang memproduksi boneka Ken, boneka Barbie. Apakah Anda pernah mendengar tentang perusahaan itu? Mereka baru saja meluncurkan boneka tahun versi 2020, versi Barbie Corona yang dipanggil Cabi. Itu adalah boneka Barbie yang memiliki kelebihan berat badan. Ketika saya berjalan melewati sebuah rumah sakit jiwa beberapa hari yang lalu, ketika mereka sedang berteriak di belakang tembok yang tinggi, 13. Saya hanya ingin tahu apa yang mereka lakukan. Tentu saya tidak bisa melihat karena tembok yang begitu tinggi, tapi saya melihat sebuah lubang kecil di tembok. Jadi saya mengintip untuk melihat apa yang mereka lakukan, dan seseorang menusuk mata saya dengan sebuah lidi. Dan mereka berteriak 14. Oke, hal yang terakhir adalah untuk merampingkan susunan jadwal kita. Anda tahu hari normal saya di kantor terdiri dari pertemuan janji temu. Beberapa hari saya bekerja di rumah, tapi hanya 2 atau 3 pertemuan dalam sehari. Hari Selasa saya meeting, saya berhenti untuk meeting untuk staff. Hari lain saya menjadwalkan pertemuan dengan orang yang berbeda, gereja yang berbeda, dengan para pastor dari gereja yang berbeda, para tamu dari luar negeri. Tapi Anda pernah mengalami pengalaman seorang menelpon Anda dan mengatakan, saya perlu menghabiskan waktu bicara dengan Anda. Setelah Anda berjumpa dengan mereka hanya membicarakan diri mereka sendiri. Mereka hanya membicarakan agenda mereka sendiri, menginginkan Anda bergabung dengan agenda. Anda pernah berjumpa dengan orang semacam itu? Anda 1 jam duduk mendengarkan mereka terus-menerus bicara. Itu hal yang paling membosankan, membuat bertanya-tanya, kenapa saya menjumpai orang ini? Di usia saya sudah usia 60, lebih mudah bagi saya mengatakan, oke, saya ingin kamu meringkaskan apa yang kamu ingin kamu sampaikan pada saya dalam 15 menit. Ringkaskan apa yang Anda mau, berikan saya versi singkatnya saja. Apa hasil yang Anda inginkan? Kenapa? Karena waktu adalah komoditas penting yang saya miliki. Saya harus menggunakan waktu sedemikian rupa sehingga berbuah dan bijaksana. Jadi mengapa kita memberikan waktu pada orang yang menguras energi hidup kita, padahal seharusnya kita mencadangkan energi dari waktu kita untuk orang-orang yang paling penting dalam kehidupan kita. Sangat penting untuk memahami ini. T.D. Jakes mengatakan sesuatu baru-baru ini dalam artikel yang saya baca. Dia berkata, jika dia berusia 30 tahun, sekali lagi dia akan melakukan beberapa hal secara berbeda. Nomor 1, dia yang akan dia lakukan secara berbeda adalah memutuskan beberapa hubungan. Ada beberapa orang yang Anda pergi makan siang bersama. Ada orang yang Anda menghabiskan waktu itu bersama. Anda harus tahu mereka itu siapa. Penting untuk Anda tahu siapa teman sejati Anda. Dengan kata lain, tidak setiap orang layak mendapatkan waktu Anda. Beberapa orang memberi pengaruh buruk pada kehidupan Anda. Dalam jangka waktu lama akan menguras habis energi Anda. Anda kadang-kadang harus melepaskan mereka. Keluarkan mereka dari kehidupan Anda secepatnya. Simpan yang terbaik untuk mereka yang paling penting, untuk mereka yang paling layak menerima. Saya juga berusaha untuk merampingkan dalam area tanggung jawab saya. Ketika Anda menjumpai seseorang yang merupakan seorang pemimpin, seseorang yang memiliki visi yang jelas, ketika mereka menjumpai Anda, mereka memiliki 20 pertanyaan yang mereka ingin tanya. Mereka bertanya, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda baca, apa yang memotivasi Anda. Ini adalah karakteristik, ini adalah kunci dari seorang pemimpin. Mereka punya pertanyaan, mereka ingin berinteraksi, mereka berjuang untuk mencapai tujuan. Kemudian saya berjumpa dengan orang-orang yang pemalas. Kemudian mereka datang, mereka menghabiskan 30 menit bicara tentang betapa hebat diri mereka. Orang-orang seperti ini, saya memotivasi Anda jika Anda berjumpa dengan orang-orang yang Anda percaya bisa menolong Anda. Pastikan Anda memiliki seluruh daftar pertanyaan dalam bidang ini dalam pikiran Anda untuk menanyai mereka. Karena saya ingin memberitahu Anda hal ini, kita terus bertumbuh sepanjang waktu dan pertanyaan-pertanyaan adalah cara untuk bertumbuh. Saya juga merampingkan tanggung jawab saya. Tentu saja Anda tahu di usia saya sekarang, seperti yang Anda ketahui, memasuki sebuah musim di mana kemampuan tubuh yang sudah menurun sedikit mungkin. Jadi Anda harus merampingkan sedikit tanggung jawab yang dipikul. Saya selalu diminta untuk menduduki jabatan di organisasi tertentu. Saya berkata tidak, saya harus sangat spesifik dengan apa yang saya lakukan. Untuk pertanyaan standar, apa kabarmu hari ini? Jawaban biasanya saya jawab saya baik-baik saja. Tapi sekarang saya sibuk, sehingga berbuat lebih banyak dari waktu sempit yang tersedia. Anda tahu ketika Anda menyanyiakan hari Anda tidak bisa kembali ke waktu itu lagi, dan iblis akan menyediakan segala macam
atraksi dan pengalihan perhatian dan hiburan untuk mencoba mencuri waktu Anda. Jadi jangan biarkan si iblis melakukan hal itu. Kita tidak tahu berapa lama waktu kita di dunia ini. Waktu cepat berlalu dan harus diperlakukan dengan hati-hati, dengan banyak berdoa. Belajarlah untuk menghargai waktu, belajar untuk hidup dengan hati-hati karena kita hanya memiliki sedikit waktu yang tersisa. Jadi lakukan dalam masa pembatasan sosial ini, saya ingin memotivasi Anda saudara-saudari sekalian, gunakan waktu semaksimal mungkin dengan menyingkirkan hal yang tidak diperlukan. Kita belajar untuk tidak hidup dengan melakukan hal tidak penting dalam hidup kita. Belajar untuk memenuhi panggilan hidupmu, di mana apa yang Tuhan ingin kamu lakukan, apa yang kamu percaya sebagai hal penting sebagai seorang pemercaya. Saya ingin meninggalkan hal ini kepada Anda hari ini dan berharap ini menjadi berkat buat Anda, dan saya berdoa dalam beberapa hari ke depan Anda akan merenungkan beberapa hal yang telah saya katakan, dan Anda akan mulai menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dan menyederhanakan kehidupan Anda. Saudara-saudari, berpergianlah dengan beban seringan mungkin. Kehidupan kita seperti seorang pesiarah. Kita tidak akan sanggup untuk membebani hidup kita dengan begitu banyak hal. Waktu bersiara yang bisa menghalangi kebugaran kita, energi yang kita perlukan untuk menyelesaikan perlombaan. Baik, mari kita berdoa. Bapak, saya ingin berterima kasih kepadamu untuk jemaat yang luar biasa ini. Saya mendoakan kehidupan mereka hari ini, Bapak, bahwa Anda akan memberikan mereka hikmat untuk mengetahui bagaimana untuk menyingkirkan hal yang tidak diperlukan dan menyederhanakan kehidupan mereka, Tuhan. Di akhir masa pembatasan sosial ini, mereka akan mendapatkan diri mereka sendiri lebih ringan dari beban yang dipikul. Mereka akan mendapatkan diri mereka lebih siaga untuk menghadapi masa depan, Tuhan. Engkau akan menyingkirkan hal-hal dari kehidupan mereka yang dapat menarik mereka jatuh, dan juga hal-hal yang mengikat mereka, hal-hal yang membebani mereka, dosa yang bisa dengan mudah menimpa kita. Jadi saya mendoakan hal ini atas jemaat ini. Saya berdoa setelah seluruh masa pembatasan sosial ini selesai, Engkau akan membuat kami lebih kuat daripada sebelumnya dan membuat kami berjalan lebih cepat, ya Tuhan, dan lebih siap untuk berlari dalam kecepatan tinggi. Dan saya meminta ini dalam nama Yesus, dan semuanya berkata amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Anda. Terima kasih untuk semua yang telah mendengarkan khotbah. Kami harap Anda telah diberkati. Sekali lagi, terima kasih telah menghubungi kami. Tuhan memberkati Anda. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang kami, silakan kunjungi situs web kami di www.bindof.com. Jika Anda ingin kami mendoakan untuk kesembuhan, silakan email kami dengan informasi penyakit yang perlu didoakan, nama dan alamat email Anda ke alamat email kami di bindof@cscc.org.sg. Kami akan turut mendoakan kesembuhan untuk Anda dalam tim doa kami, dan kami akan menghubungi Anda melalui email. Kontak pribadi Anda tidak akan digunakan untuk tujuan lain. Kami hanya menerima untuk permintaan yang dinyatakan di atas.